Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua dan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Zulkadri Ramadan. Channel berbagi inspirasi pendidikan yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, di episode kita yang keempat, kita akan membahas tentang urutan pendidikan yang kita ambil inspirasinya dari surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Mengapa kita membahas urutan pendidikan? Apa sih pentingnya kita membahas urutan pendidikan? Saya akan memberikan kepada Anda permisalan untuk mengetahui betapa pentingnya urutan pendidikan. Pernahkah Anda melihat seorang anak yang baru dilahirkan? Anak yang baru dilahirkan, maka makanannya adalah ASI. Setelah itu, baru beralih, beberapa bulan kemudian, baru beralih ke bubur. Dan beberapa bulan kemudian, atau masuk beberapa tahun, barulah kita memberikan makanan nasi dan makanan-makanan keras lainnya karena giginya sudah muncul. Pertanyaannya, pernahkah kita melihat ada anak bayi yang baru dilahirkan, belum punya gigi, langsung makan nasi, makan ayam, makan buah, makan sambal, dan makanan keras lainnya? Tentu tidak. Dan kita pasti akan sepakat, jika anak diberikan makanan yang bukan urutan makanannya, maka akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan masalah pada pencernaan anak tersebut. Seperti inilah pentingnya urutan pendidikan. Pendidikan pun punya urutan, agar tidak salah dalam memberikan prioritas pendidikan kepada putra-putri kita. Maka kesempatan ini kita akan membahas tentang urutan pendidikan. Dari tadabbur surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutus kepada suatu kaum yang ummi, yang tidak mampu atau tidak mengetahui membaca atau buta huruf. Rasul tersebut diutus kepada mereka dengan tugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Mari kita ulangi kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf, tidak mengenal baca tulis. Apa tugas Rasul tersebut? Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Mereka atau Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikannya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Para orang tua sekalian dan guru dimanapun Anda berada, dari tugas Nabi, dari tugas Rasulullah SAW yang tadi telah dijelaskan oleh Allah dalam ayatnya, kurang lebih ada 4 hal yang bisa kita dapatkan pelajarannya, dan sekaligus ini menjadi urutan pendidikan untuk kita umatnya. Apa saja? Mari kita lihat di papan tulis. Yang pertama,
Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah. Tugas yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim atau mensucikan mereka. Lalu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Ini adalah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita adalah seorang guru, maka tugas beliau untuk 3 hal ini. Dan ini juga sekaligus memberikan kepada kita pelajaran sebagai seorang guru, sebagai orang tua, yang juga tugasnya adalah meneruskan profesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu profesi beliau sebagai seorang guru. Maka 3 hal ini menjadi urutan pendidikan untuk kita. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah yang ada di alam sekitar kita kepada murid-murid kita. Dan insya Allah ini akan membawa kepada pendidikan iman untuk mereka. Dengan membacakan ayat-ayat Allah akan mengantar iman di dalam hatinya. Dengan membacakan ayat-ayat Allah akan mendidik, membina iman agar tertanam dan tumbuh di dalam hatinya. Iman. Buah dari membacakan ayat-ayat Allah adalah tumbuhnya keimanan di dalam hati anak-anak kita. Yang kedua, mensucikan mereka. Apa yang harus disucikan? Yang disucikan adalah akhlaknya, perilakunya. Yang tadinya mereka berada dalam akhlak yang kurang baik, yang negatif. Lalu kita sucikan mereka dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan mengajarkan adab kepada mereka. Akhirnya akan membawa pengaruh kepada pribadi mereka, sehingga mereka terhindar dari akhlak yang buruk. Buah dari mensucikan ini adalah munculnya akhlak yang baik di dalam diri mereka. Akhlak yang terpuji. Lalu yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengetahui bahwa sumber ilmu pengetahuan di dalam syariat kita, syariat Islam, ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bisa temukan ada begitu banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Kita dapatkan hari ini bahwa beberapa teori-teori, baik yang ada di dalam sains atau ilmu-ilmu yang lain, para ahli hari ini yang berasal dari cendekiawan Muslim itu kebanyakannya mengambil panduannya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah akan berbuah ilmu kepada mereka. Para orang tua sekalian yang dimuliakan Allah, para guru, ini adalah panduan pendidikan kita yang berasal dari Allah dan telah dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panduannya yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah yang akan berbuah iman di dalam hatinya. Lalu setelah itu mensucikan mereka, mengajari mereka akhlak yang baik yang akan berbuah
di dalam diri anak kita lahir akhlak yang terpuji. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang akan berbuah keilmuan yang hadir di dalam akal mereka. Mereka lahir menjadi generasi yang kuat imannya, memiliki akhlak yang terpuji, dan cerdas secara keilmuan. Ini adalah panduan kurikulum atau panduan pendidikan, urutan pendidikan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan terbalik. Jangan sampai terbalik. Kita utamakan ilmunya sebelum imannya. Kita utamakan akhlaknya sebelum imannya. Jangan sampai kita ajarkan iman tapi kita tidak ajarkan kepada mereka akhlak dan ilmu. Jangan sampai kita hanya terfokus untuk membina akhlaknya saja, tapi kita lupa ilmunya, kita lupa imannya. Dan ini juga menjadikan sebuah prioritas pendidikan buat kita. Dahulukan imannya, lalu akhlaknya, dan ilmunya. Para orang tua dan guru, kalau kita hendak mendidik anak-anak kita, maka dahulukan iman, akhlak, lalu yang ketiga adalah ilmunya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini di video yang keempat ini bermanfaat untuk kita semuanya tentang urutan pendidikan. Dan insya Allah dengan izin Allah, dengan menerapkan urutan pendidikan ini, kita bisa melahirkan generasi-generasi Muslim, generasi Islam yang kokoh, yang berilmu dan siap untuk melewati berbagai macam tantangan zaman di masa yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat bagi orang tua dan guru yang hendak bertanya. Silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah video mendatang akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dukung channel kami agar bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.